La fa'ilun illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kau perbuat. Nah, ketika kita berbuat, kita pribadi yang berbuat. Bagaimana kita merasakan bahwa perbuatan yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi perbuatan Allah. Nah, terhunjam di hati kita bahwa yang melakukan bukan hamba, bukan kita, tapi perbuatan Allah. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita yakini semuanya itu adalah perbuatan Allah. Nah, begitu juga misalnya yang diperbuat orang lain. Ya, apakah perbuatan orang lain itu baik atau perbuatan orang lain itu buruk, semua kita mulanya perbuatan Allah. Makanya salah satu doanya, wahfizni Allahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika biwujudil haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tak memandang, tak melihat semua sifat dan perbuatan selain perbuatan dan sifat Allah. Tentu sudah kita sama paham apa yang dimaksud tauhid. Kalau secara bahasa tauhid itu artinya satu, wahid. Ya, mengesahkan. Tapi apakah Allah itu perlu diesahkan? Ya, apakah perlu kita mentauhidkan Allah? Saya kira tidak perlu. Ya, kita tidak perlu mentauhidkan Allah karena memang Allah itu sudah tauhid. Ya, yang perlu kita lakukan mengaitkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah. Nah, jadi yang kita benahi diri kita, bukan membenahi Allah, bukan. Karena Allah itu sudah tauhid, sudah esa. Jadi kita tidak perlu mentauhidkan, tidak perlu kita mengesahkan. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah, ini yang kita benahi terus itu. Nah, setelah kita memahami bahwa kita perlu mengaitkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah, lalu bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara kita untuk mengaitkan keyakinan kita itu dengan keesaan Allah? Tentu banyak cara, ya. Tapi yang terutama adalah yang pertama kita memahami apa alat untuk mengesahkannya. Sudah kita pahami alatnya adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu alatnya. Nah, lalu mau kita apakan alat ini supaya kita sampai kepada tingkat tauhid? Yang pertama tentu kita pahami apa maksud daripada kalimat itu. Yang kedua kita amalkan, mengamalkan kalimat tersebut. Memahami kalimat ini tentu dari sudut 4 bidang ilmu. Memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandangan ilmu syariat. Memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu tarekat, dan memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu hakikat, dan memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu ma'rifat. Nah, jadi kita perlu memahami kalimat la ilaha illallah itu dari sudut pandang ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Barulah kita mendapatkan afdal daripada zikir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kita perlu memahami cara pengamalannya.
Nah, cara pengamalannya kita baca ini di dalam kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia. Apa kata beliau? Wa huwa ayyakuna zakir ala wudu'it tam. Itu yang pertama. Bahwa pelaku zikir itu harus dalam keadaan wudhu yang sempurna. Itu pelaksanaan. Jadi dalam kita berzikir itu mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu mesti dalam wudhu yang sempurna. Apa wudhu yang sempurna? Wudhu zahir, wudhu batin. Nah, kalau hanya wudhu zahir saja itu belum sempurna. Baru wudhu zahir pakai air, ya. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, telinga, cuci kaki. Itu baru wudhu zahir. Ya. Nah, bagaimana dengan wudhu batinnya? Apa maksud wudhu? Wudhu itu tentu bersuci. Yang kita sucikan itu adalah diri kita. Ya. Bersuci secara syariat atau berwudhu secara syariat sudah kita maklum. Kita membasuh muka, kita basuh tangan, kita usap kepala, kita basuh kaki. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ketika kau akan melaksanakan salat, basuhlah mukamu, ya, dan kedua tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, itu bersuci atau berwudu secara zahirnya. Nah, tentu kita kaji berwudu secara batinnya. Apa maksud membasuh muka? Maksud membasuh muka itu menghilangkan dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Satu. Yang kedua, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Enggak usah cari perhatian kepada Allah. Ya. Jangan bermuka-muka artinya kita ingin menampilkan bahwa kita ini orang rajin ibadah, bahwa kita ini banyak ilmunya, bahwa ini adalah banyaklah. Itu bermuka-muka biar dikatakan orang yang taat, gitu ya. Kalau udah jadi orang taat, dianggap orang taat, maka rezekinya bertambah, rezeki anak soleh katanya. Nah, itu bermuka-muka, tidak usah. Orang mau senang, orang benci, los, gitu. Ya. Tidak usah kita bermuka-muka di hadapan Allah. Basuh tangan. Nah, basuh tangan secara zahirnya kita pakai air, tapi hakikatnya itu membersihkan apa yang dilakukan oleh tangan. Ya. Tangan ini juga merupakan lambang kekuatan. Artinya bersihkan dari hati kita, merasa kita yang berkuasa, merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar. Itu bersihkan. Usap kepala, ya mungkin pikiran kita pernah berpikir bagaimana cara melakukan sesuatu ya yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, berpikir kepada arah yang tidak baik, nah, itu sudah berdosa. Nah, tapi yang intinya adalah basuhlah kepala itu, basuhlah pikiran-pikiran itu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, usaplah kepala. Nah, jadi bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang tidak baik. Mikirkan sesuatu yang akan membuat kita berdosa. Lalu kemudian ya basuh kaki. Kaki mungkin kita bisa melangkah ke arah yang baik, tapi juga bisa melangkah ke arah yang tidak baik. Ya, maka kalaupun kita pernah melakukan atau melangkahkan kaki kita ke arah yang tidak baik, maka kita mohon ampun kepada Allah, bersihkan kaki. Sehingga dosa yang diperbuat oleh kaki diharapkan, dimohon supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, basuh kaki itu hanya bersihkan kaki itu dari melangkah yang tidak baik. Arahkan kaki kepada yang diridhai oleh Allah saja. Itu wudhu yang sempurna.
Tapi yang jelas, yang kedua setelah kita melaksanakan wudhu yang sempurna, apa kata saudaranya? Wa ayyadzkara bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, di dalam pengamalan. Ya, dengan melaksanakan zikir wa ayyadzkara bidarbin syadidin, bahwa orang yang berzikir itu harus memukulkan dengan pukulan yang dahsyat, pukulan yang kuat di dalam hati sanubarinya dan suara yang keras. Ya, bisautin qawiyyin wa darbin sadidin, suara keras, pukulan dahsyat. Jadi tidak bisa mendayu-dayu. Ini dalam kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jadi tidak bisa kita hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Ibarat kata orang dagingnya alot, tumpul pisaunya tumpul, ya sudah. Ya, mesti bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Ya. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Illallah jangan ngapung. Kadang-kadang ngapung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ngapung, nggak masuk ke dalam. Nah, zikir itu pukulan itu ke dalam. La ilaha illallah, illallah, pukulkan dalam hati sanubari. Nah, jadi ke dalam. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak masuk ke dalam. Itu satu ya. Jadi bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan dahsyat, suara keras. Wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata ainah. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Lalu yang mau berdiri itu siapa? Yang mau berdiri itu tauhid. Pakailah alatnya. Alat untuk berdiri itu apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Itu alat untuk berdiri, itulah tongkat. Ya, tongkat untuk berdiri tadi itu kalimat la ilaha illallah. Jadi tongkatnya itu la ilaha illallah, yang berdiri itu tauhid. Ya. Nah, lalu tongkat itu kata Allah wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu itu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Nih hati kita ini. Ini hati kita ini ibarat batu yang keras. Ya. Bahkan maka lebih keras dari batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka itu keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah disampaikan ini dalilnya, ini hadis, ini ayat, masih nggak percaya juga. Udah dikasih tahu begitu ya. Kita perlu melaksanakan zikir, ya, perbanyak menyebut kalimah la ilaha illallah sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbaru imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Masih juga enggak mau juga. Masya Allah, keras benar itu ya. Jadi artinya setelah kita berzikir itu menimbulkan suatu manfaat dampak yang sangat-sangat baik. Maka paling tidak zikir ini pertama menghapus dosa. Ya. Semakin banyak kita sebut la ilaha illallah, insyaallah dosa kita semakin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu sampai kita bisa duduk di tauhid yang 4. Nah, bagaimana kita duduk di tauhid yang 4? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa merasakan
adanya Allah. Bagaimana supaya kita bisa merasakan adanya Allah? Ya. Mungkin kita percaya Allah itu ada, tapi belum tentu bisa merasakan. Kita percaya gula itu manis, tapi sudah merasakan belum manisnya gula? Kita percaya garam itu asin, tetapi kita sudah merasakan belum asinnya garam? Nah, ini perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi. Bagaimana supaya kita bisa merasakan adanya Allah. Dan tidak mungkin ya kita akan bisa merasakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Ya. Sebab tidak mungkin akan berbenturan, Pak. Ya. Makanya kata orang tasawuf, kalau kamu ada, kata Allah dalam hadis qudsi itu ya, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Ya. Nah, sejauh kita masih merasa ada, tidak mungkin kita akan merasakan adanya Allah. Itu yang kita kaji bulan yang lalu itu ya. Tidak mungkin asin itu akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Ya. Asin itu baru masuk kepada ikan yang sudah mati, Pak. Makanya kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati ikannya dulu. Nah, kalau masih hidup nggak bisa, berenang-renang aja dia. Makanya ikan yang hidup di air asin di laut walaupun bertahun-tahun nggak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena dia hidup. Nah, coba kalau dia mati, udah mulai ya terkontaminasi dengan asin itu. Nah, begitu juga kita. Selagi kita merasa ada, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, untuk itu maka kita buanglah ya perasaan adanya kita. Maka kalimatnya itu tadi, la ilaha illallah. Nah, maka dalam pengamalan ya, kenapa kita harus bergerak ya? Kenapa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan kenapa kita harus menggeleng-gelengkan kepala ini? Kadang-kadang orang kan nggak mau melaksanakan zikir, ngapain zikir dikeras-kerasin? Tuhan tuh nggak tuli. Itu yang sering terlontar bagi orang yang nggak senang zikir. Oi, jangan dikeras-kerasan zikir itu. Tuhan tuh nggak tuli nggak? Satu, ngapain geleng-geleng kepala, copot kepala kamu? Ini kan ungkapan-ungkapan orang yang nggak paham. Orang nggak senang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap syariat pasti ada isi. Kalau syariat tidak ada isi, itu bangkai. Ya. As-syari'atu bila haqiqatin natilah. Wal haqiqatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Baguslah lahirnya, kalau di dalamnya tidak berisi, ya kosong itulah. Ya, ibarat buah duren, ya bagus kelihatan luarnya, tapi di dalamnya nggak diisi, plastik. Nah, mau makan apa? Nah, jadi artinya kulit perlu kita perbaiki supaya bagus, tapi jangan lupa ya, isinya. Apalah arti kulit yang bagus kalau nggak ada isi? Nah, ini maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ini kajian untuk tingkat yang tua-tua lah ya, kita yang sudah lanjut usia. Ya, dan saya pikir bukan hanya lanjut usia juga ya. Memperbaiki syariat itu perlu. Ya, supaya sempurna. Nah, ini salah satu bagian daripada peningkatan amaliyah, ya, memperbaiki kulit. Ya. Setelah kita belajar zikir, belajar tarekat, itu ya. Nah, maka alhamdulillah itu sudah bisa kita lakukan dan sudah kita bisa pahami. Nah, itu meningkatkan amaliyah ibadah kita. Nah, meningkatkan dan memperbaiki kulit itu sangat penting. Ya, jangan sampai kulitnya rusak. Tetapi jangan sampai pula kita terpaku kepada kulit, lupa mencari isi. Nah, bagus lahirnya, rusak di dalamnya.
Mana rusaknya? Syirik. Ya. Masih merasa kita yang kuasa. Kuasa kita, ya kita berbuat. Kuasa kita yang melihat. Kuasa kita yang punya kehendak. Ada kemampuan-kemampuan itu. Nah, ini di dalam keyakinan kita, dalam hati kita masih syirik. Nah, bagaimana Allah akan menerimanya? Ya, kalau kita masih syirik. Jadi syirik itu yang paling berbahaya itu syirik khafi itu. Ya. Yang dulu pernah saya sampaikan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Nah, bagaimana kita membuang itu? Jadi lahirnya kita perbaiki, kita sempurnakan, batinnya juga kita sempurnakan. Maka saya katakan, belajar tasawuf itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Ya, salah kalau kita belajar tasawuf lalu meninggalkan syariat. Tetapi menyempurnakan syariat. Kalau tadinya syariatnya kita bagus, ya rajin sholat di awal waktunya, pasti bacaannya tumakninah sempurna, alhamdulillah. Nah, sekarang isi di dalam. Nah, jangan sampai terpaku kita di luar saja. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita memahami cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya kemudian kita duduk diisi kalimat itu. Apa isinya? Tauhid. Ya. Makanya dulu pernah ya ada jamaah, ya, dia belajar kepada orang yang ahli hakikat. Ya, jadi selalu dia mengajarkan tentang hakikat. Jadi si guru nanya sama si muridnya ini, oh kamu mengamalkan tarekat ya? Oh ya. Zikir la ilaha illallah. Iya. Udah tinggalin aja la ilallah itu nggak usah dipakai itu. Nah, ujung-ujungnya jamaah itu nggak mau zikir lagi, nggak mau khataman, nggak mau datang manakib. Nah, saya perhatikan kok nggak datang-datang. Akhirnya saya tanya-tanya sama temannya. Rupanya ketahuan. Karena kata gurunya tinggalkan la ilallah itu, jangan dipakai lagi. Karena kita sudah belajar hakikat. Makanya dia nggak mau zikir lagi. Saya bilang itu keliru memahami. Guru itu kan guru hakikat. Ya, karena dia guru hakikat, maka dia berbicara secara hakikat. Jangan dipahami secara syariat. Gitu. Tinggalkan la ilaha illallah itu maksudnya bukan tidak mengamalkan lagi, bukan. Tinggalkan maksudnya jangan duduk di kalimat. Ya, bukan la ilaha illallahnya yang memasukkan kita ke surga, bukan. Tetapi penyerahan kita kepada Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan la ilallahnya yang masukin ke surga, itu mah kalimat. Artinya jangan duduk di kalimat, ya. Amalkan tetap, tetapi pemahamannya, kedudukannya, duduknya itu di tauhid gitu. Diisi kalimat. Nah, makanya kalau kita berzikir kan ada ucapan la ilallah, kemudian ada gerakan. Gerakan itu kan apa isyaratnya itu? Itu bahasa tubuh. Maka sering saya katakan berzikir itu dengan menggunakan dua bahasa. Bahasa verbal dan bahasa isyarat, bahasa tubuh. Bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Bahasa lisan ucapan la ilaha illallah. Bahasa tubuh gerakan. Nah, dari bawah ke atas, dua jari di bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Ya, kemudian dibawa ke boyang kanan, dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari di sebelah kiri. Nah, itu artinya belajar, itu bahasa tubuh. Apa maksudnya ini? Ya, ini kan supaya kita duduk di tauhidnya. Ya. Kalimat diucapkan, ketika diucapkan namanya berkata. Ya, berkata itu kalam. Ketika kita berkata didengar itu sama. Ya, itu sifat bagi Allah. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, apa maksudnya?
la mutakallim illallah, la sami'un illallah. Tak ada yang ngomong itu kecuali Allah, itulah yang ngomong. Ya, tak ada yang mendengar kecuali Allah, itulah yang mendengar. Nah, lalu kita bergerak. Nah, ini kan isyarat. Bergeraknya itu ada kemauan kita bergerak. Kalau dia nggak mau kan nggak mau gerak dia. Walaupun dia sudah tahu harus bergerak, tapi dia nggak mau, enggak. Ya, ngeces saja dia. Nah, kemauan itu iradat. Ya. La ilaha illallah maksudnya apa? La muridun illallah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Lalu ada kemauan. Nah, tapi kita punya kemampuan untuk menggerakkan tubuh kita. Ada kemampuan itu kuasa. Kuasa itu qadrat. Qadratu qadirun. La ilaha illallah. La qadirun illallah. Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Gitu ya. Lalu kita bisa menggerakkan itu karena kita tahu. Ya dah. Kalau nggak tahu kan nggak menggerakkan, nggak bisa kita gerakkan. Karena namanya nggak tahu. Tahu itu ilmu. Ilmu itu apa? Alimun, yang mengetahui. La ilaha illallah, la alimun illallah. Tak ada yang tahu kecuali Allah itulah. Nah, semua itu terjadi karena kita hidup. Kalau mati kan nggak bisa bergerak dia. Nggak ada kemauan, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Nah, hidup. Nah, hidup ini hayyun, la hayyun illallah. Jadi meliputi itu. Jadi satu kalimat kita ucapkan dengan lisan, ya badan kita menggerakkan itu meliputi 7 sifat yang ada pada diri kita ini, sifat ma'ani. Sehingga la ilaha illallah maksudnya apa? La qadirun illallah, la muridun illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Itu paham sifat, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya, apa yang bisa kita pahamkan? Ucapan dan perbuatan. Ya. Setelah kita memahami la ilallah dalam sifat 7 tadi ditiadakan dari kita, isbatkan hanya kepada Allah. Lalu apa yang kita bisa pahami? Perbuatan. Ya. Nah, bagaimana kita duduk di tauhid af'al? Ya, ini kita perbuatan. Kita kan berbuat. Ya, kita kita menggerakkan tubuh kita kan berbuat. Nah, itu perbuatan tubuh. Nah, perbuatan tubuh itu artinya af'al. Nah, di af'al ini kita melihat bagaimana kita semua af'al yang kita perbuat adalah af'al Allah. Tidak ada perbuatan kita. Jadi baik perbuatan yang kita lakukan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kita duduk di tauhid af'al. Apakah af'al itu perbuatan itu baik ataukah perbuatan terburuk, sama saja. Semuanya Allah lah yang berbuat, ya. La fa'ilun illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kau perbuat. Nah, ketika kita berbuat, kita pribadi yang berbuat, bagaimana kita merasakan bahwa perbuatan yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi perbuatan Allah. Nah, terhunjam di hati kita bahwa yang melakukan bukan hamba, bukan kita, tapi perbuatan Allah. Nah, begitu juga misalnya yang diperbuat orang lain. Ya, apakah perbuatan orang lain itu baik atau perbuatan orang lain itu buruk, semua kita mulainya perbuatan Allah. Makanya salah satu doanya, wahfizni Allahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika biwujudil haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tak memandang, tak melihat semua sifat dan perbuatan selain perbuatan dan sifat Allah. Nah, jadi kalau kita masih melihat sifat hamba, nah itulah kadang-kadang kita caci mencaci, bully membuli gitu ya. Kenapa? Karena tertumpu kita kepada perbuatan hamba, belum masuk kita kepada tauhid af'al gitu ya. Nah, ketika kita melihat dalam tauhid af'al ini, kita bedakan ada namanya mubasyarah, ada namanya tawallud. Nah, ini juga kita pahami dari tauhid af'al.
Ya, misalnya mubasyarah. Mubasyarah itu bersamaan. Kita nulis nih pakai pena, ya. Nah, kita pegang pena, lalu kita tulis ya di kertas. Timbullah angka huruf-huruf misalnya bisa dibaca. Nah, pertanyaannya yang nulis itu kita apa pena? Kalau kita yang nulis, tangan kita nggak bisa. Ya nggak bisa ada huruf gitu ya. Nah, kalau kita katakan pena, pena ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada kita. Ini yang namanya mubasyarah. Lahirnya pena itu yang membekas untuk menulis, tapi pena nggak bisa bergerak kalau tidak kita gerakkan. Ini namanya mubasyarah, beserta. Walaupun zahirnya kita yang menggerakkan, pena yang menulis gitu ya, tetapi hakikatnya Allah lah yang menulis itu. Kenapa? Kita tak akan bisa bergerak kalau tak digerakkan oleh Allah. Tak ada kemauan kita nulis karena enggak ada iradatnya Allah. Jadi zahirnya kita yang menulis, hakikatnya Allah lah yang menulis gitu ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang melempar pada saat kau melempar, tapi Allah yang melempar. Yang kedua namanya tawallud. Kalau tawallud itu apa? Melahirkan. Nah, kita melempar buah mangga pakai batu. Sengaja kita lemparkan batu ke arah buah mangga. Tapi tiba-tiba batu itu mengenai dahan. Mantul dia kena kawan, kepala kawan, pecah sampai berdarah. Nah, ini namanya tawallud. Jadi kita melemparkan, selesai dari tangan kita nggak bisa kemampuan lagi kita. Batu lepas di tangan kita, kita sudah tidak bisa mengendalikan. Ya, begitu kita lempar, ternyata kena dahan atau kena batang, ya ada dia mantul, kena kepala kawan. Ya mungkin orang akan menuntut kita, padahal kita nggak punya kemampuan lagi. Ya, itu namanya terlahirkan. Ya, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan itu. Ya, jadi lahirnya kita yang melemparkan, tapi kemudian batu mengena kepala orang sampai berdarah, itu tidak ada kemampuan kita yang melempar. Itu namanya tawallud. Baik mubasyarah maupun tawallud, itu semua kita lihat sebagai perbuatan Allah. Nah, tidak ada lagi perbuatan kita. Nah, bagaimana kita melihat semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka ya kita melihat itu tentu dengan kacamata tauhid ya. Misalnya begini ya. Ada seorang suami marah-marah kepada istrinya. Mungkin saja istrinya salah. Lalu dimarah sama suaminya. Nah, bagaimana seorang istri memandang? Ini suaminya yang marah apa Allah yang kasih pelajaran? Ya. Kalau dia melihat suaminya yang marah, pasti dia akan membalas. Ya, atau sebaliknya, istrinya marah-marah sama suami. Ya, ketika suami melihat istrinya yang marah kepada suami, maka pasti suaminya akan membalas. Bila perlu mukul. Kenapa? Karena yang dilihatnya istrinya marah kepada suami. Tapi kalau dia melihat ya istri atau suami itu hanya alat peraga. Istri marah kepada suami, istri sebagai alat peraganya Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seorang suami. Ya, nah kalau suami melihat itu adalah sebuah alat peraga, yang marah itu Allah begitu. Begitu juga istri melihat suaminya, kalau istri melihat suaminya yang marah, mungkin suaminya akan marah juga, istrinya akan marah juga. Tetapi ketika sang istri melihat suaminya itu adalah alat peraganya Allah, Allah memberikan pelajaran kepadanya, maka dia akan diam, dengarin. Kalau benar, ya mungkin kita ikuti. Kalau tidak, mungkin kita akan beri jawaban. Tapi ketika kita mendengarkan itu, sebenarnya yang marah itu siapa? Nah gitu kan. Makanya seringkali kita ini tersinggung, ngomong dikit, ya, kasar sedikit, nggak datang-datang lagi. Kenapa? Yang dilihatnya orang marah. Dia nggak ngelihat Allah yang ngasih tahu gitu.
Persoalan kemudian bagaimana Allah menampilkan seseorang, mungkin dengan kata-kata yang kasar, mungkin dengan tegas, mungkin dengan lemah lembut, terserah, itu mah metodenya. Tapi intinya apa? Bagaimana kita memandang, hanya Allah lah yang berbuat. Nah, sekarang kita mulai belajar melihat batin. Begitu ada orang ngomong kasar kepada kita, jangan langsung ditanggapi kasar pula. Ya, lihat dulu, gitu ya. Yang marah itu siapa, gitu ya. Lahirnya Pak Suryadi yang marah, lahirnya, gitu ya. Tapi Pak Suryadi itu nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Makanya dulu pernah, entah di sini atau di mana, yang bertanya dulu, bagaimana menurut pendapat Buya, katanya, ya deh, Gus Miftah yang dulu menggoblokkan si tukang es, gitu ya. Yang sekarang katanya banyak yang membuli, banyak yang menyalahkan. Ya, saya bilang saya tidak ingin ya masuk ke ranah itu. Nah, tapi satu hal yang mau saya tanya dulu, kira-kira mulutnya Gus Miftah itu bisa bergerak enggak kalau enggak digerakkan Allah? Itu ya kan enggak. Ya mungkin lahirnya kita menilai Gus Miftah salah itu, lahirnya. Tapi ternyata bukan, Gus Miftah enggak salah, karena dia hanya pelaksana. Ya, yang punya rencana Allah, dia nggak pernah ada rencana dari rumah nanti kalau ceramah mau membuli, mau ngomong yang kasar sama tukang, kan enggak ada rencana itu, tiba-tiba saja. Jadi siapa yang punya rencana? Allah yang punya rencana. Mungkin saja dirasakan sakit, dirasakan terhina, tapi sebenarnya enggak. Ya, coba kalau Gus Miftah nggak ngomong kayak gitu, si tukang es itu nggak dapat duit nggak? Ya, ini enggak miliaran dapat duitnya itu. Kalau dia nggak ngomong, nggak digoblokin, nggak ada yang membayar umrohnya dia. Malah naik umroh dia. Masya Allah, inilah. Jadi Allah ingin memberikan sesuatu kepada hamba dengan caranya sendiri. Gitu. Nah, makanya kita jangan dulu menilai seseorang itu salah, ya, walaupun kelihatan lahirnya salah. Tetapi bagaimana kita melihatnya adalah satu perbuatan yang digerakkan oleh Allah. Jadi kita duduk di tauhid af'alnya. Nah, barulah kemudian kita lihat kepada tauhid asma'nya, tauhid sifatnya, tauhid zatnya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjut. Kira demikian Bapak Ibu materinya pagi ini. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas daripada semua tadi, akhirnya ini semacam closing statement saja, mungkin bisa kita arti bahwa semua hakikat dan semuanya itu kan hulunya adalah syariat. Apakah itu bukan tugas kita untuk bisa merubah dalam syariat itu dan hakikat, dan bisa kita simpulkan orang-orang yang bersyariat tidak baik berarti hakikatnya tidak baik. Oleh sebab itu, itulah tugas kita. Bagaimana dia kehidupan dengan rakyat yang dalam kehidupan memang kita bisa memisahkan. Tapi artinya mana yang kalau kita bisa bersyariat dengan hakikat yang baik, itu kehidupan orang. Kalau kita nggak baik berarti sudah indikasi bahwa dari soalnya tidak baik. Terima kasih untuk pandangan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak selain Allah yang bisa menggerakkan hamba? Ada enggak? Apakah dari hati sanubarinya, apakah dari mulutnya? Pertanyaannya, ada enggak yang bisa bergerak selain Allah yang menggerakkan? Enggak ada kan? Yang kita itu yang mana, Pak? Bapak ada enggak sekarang? Bapak ada kan? Bapak siapa nama? Pak Agus. Pak Agus itu yang mana sih? Itu mah tubuhnya Pak Agus. Nah, jadi maka saya bilang tadi, selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah. Berbenturan terus, Pak. Bapak bisa bicara begitu karena memandang manusia punya kuasa. Nah, ketika kita merasakan kita punya kuasa, kita juga bisa berpikir, nggak akan bisa kita menyatakan adanya Allah. Karena berbenturan. Nah, yang bisa itu bagaimana menghilangkan keakuan tadi.
Ya. Tidak lagi merasa kita yang kuasa, tidak bisa kita berpikir gitu ya. Tidak lagi merasa ada kemauan. Ya, apakah perbuatan yang baik atau buruk itu Allah yang berbuat? Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu selain Allah. Nah, ini biar Pak. Jadi Bapak bedakan mana yang keyakinan, mana yang perbuatan, Pak. Nah, ketika keyakinan hati ke dalam, Pak. Yakin Allah yang berbuat itu ke dalam. Tapi ketika ada orang berbuat yang menyimpang dari aturan Allah, itu sudah jadi syariat. Ketika sudah jadi syariat, berlaku hukum. Yang salah diluruskan, ya, yang salah itu perlu dihukum, itu syariat. Jadi kalau kita mengaji tauhid, keyakinan hati, Pak. Ya, jadi jangan digabungkan syariat dengan keyakinan, dua hal yang berbeda, Pak. Apakah Allah yang memberikan keyakinan kita? Ya. Tapi ketika ada orang berzina, apa kita biarkan? Harus kita larang, karena itu sudah syariat. Ya. Apakah ketika orang melakukan goblok, kita biarkan saja? Baru kita tegur, karena itu sudah syariat. Tapi keyakinan bahwa Allah yang memberikan, itu nggak ada yang lain. Nggak ada. Nah, jadi kita bedakan mana yang syariat, mana yang keyakinan tadi, gitu ya. Nah, itu satu. Nah, pertanyaannya saya kira bukan apakah ridha Allah atau bukan. Saya kira setiap yang perbuatan Allah, ya Allah ridha karena Allah yang berbuat kok. Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang maling? Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang judi? Ya. Kalau masalah menggerakkan. Pertanyaannya, kenapa digerakkan Allah orang itu kok judi, gitu. Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu maling? Kenapa digerakkan Allah itu supaya korupsi? Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu ngomong goblok? Kenapanya itu yang perlu kita pikirkan. Kalau persoalan menggerakkan nggak ada yang lain, Pak. Ya. Kenapa digerakkan Allah Al-Mukarram Gus Miftah itu mengatakan goblok sama tukang es? Karena Allah akan kasih rezeki sama tukang es itu lebih dari harga es itu. Ya. Kalau nggak begitu kan nggak umroh dia, nggak dapat duit banyak kan dia. Itu artinya apa? Allah mau kasih rezeki sama dia melalui Gus Miftah. Mestinya kita bersyukurlah. Gus Miftah bisa ngomong begitu. Itu ya. Alhamdulillah tukang esnya nggak jual es lagi, dia sudah bisa dapat duit banyak. Jangan dilihat omongannya saja, siapa yang menggerakkan. Nah, kalau kita melihat siapa yang menggerakkan, nggak ada caci maki, Pak. Ya. Mungkin kita bisa sarankan yang akan datang, ya jangan lagi ngomong di depan orang banyak seperti itu. Itu saran saja. Tapi ketika terjadi, nggak ada saran. Harus siapa yang menggerakkan, siapa yang berbuat. Ini namanya kita duduk di tauhid. Ini saya katakan di keyakinan. Jadi jangan dibenturkan antara keyakinan dan perbuatan. Ya, keyakinan itu di hati. Kalau perbuatan zahir. Kalau sudah berbuat ada hukum, ada penilaian. Kalau salah dihukum. Makanya diistilahkan perbuatan baik dapat pahala, perbuatan jahat dapat dosa. Itu maksudnya itu. Kalau masih ada keyakinan kita, ada yang menggerakkan selain Allah, masih syirik itu, Pak. Percuma kita tunggang-tunggik sholat. Ya, masih ada yang kuasa selain Allah. Ya. Bagaimana kita menafikan yang ada pada hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah. Termasuk kita sendiri tidak punya kemampuan apa-apa. Selagi kita masih merasa ada kemampuan berpikir, kemampuan bicara, kemampuan bergerak, itu masih syirik. Ya, masih mendua. Maka saya bilang tadi, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah ketika kita masih merasa ada. Karena akan berbenturan. Ya, Allah berbuat, Allah melihat, kita juga melihat, dua yang melihat. Allah kuasa, kita juga kuasa. Allah yang kuasa. Kita bisa memilih dengan pikiran kita, ada kemampuan memilih. Padahal yang menggerakkan akal kita untuk memilih siapa? Allah juga. Nah, kita merasa kita yang punya. Nah, di situ kita syirik siapa? Ya. Baik, saya kira itu ya.
Masih ada Bapak Ibu? Ya, masih ada. Buya, sebelum Pak Darmawan bertanya, jamaah teman-teman ini barangkali belum bisa memahami mana tauhid, mana Islam, mana ihsan. Akhirnya dicampur adukan Buya. Mohon paling tidak dijelaskan. Oh ini duduk di tauhid, ini. Oh ini ke Islam, ini. Atau syariat dan syariat berbalik begitu. Dan kadang-kadang masih dicampur adukan antara syariat dengan kaitannya itu. Akhirnya pemahaman itu acau ya. Mohon penjelasan dulu. Ini mau menjelaskan itu dulu apa nunggu bertanya dulu? Jelaskan dulu ya, benar. Saya sering mendengar kata hidup, termasuk maaf di keluarga saya itu ada yang hidup. Nah di keluarga itu ada yang ada dengan baik maupun dengan pertanyaannya adalah apakah gejala tadi itu merupakan penyakit atau merupakan kesalahan keyakinan tadi dalam agama tadi? Terima kasih Bu ya. Coba diulang apa yang ada di keluarga tadi apa? Ngigau. Ngigau. Karena ketika tidur ini sering keluar ucapan-ucapan yang Ya. Makasih. Ya. Ini aja dulu lah. Ya, karena dari Pak Suryadi tadi sudah ya meminta penjelasan, itu dulu dijelaskan dulu itu. Nah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kajian kan kita sudah pahami ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi ketika kita bicara ilmu, mesti empat ini, ilmu di makom syariat, di tingkat syariat, ilmu di tingkat tarekat, ilmu di tingkat hakikat, ilmu di tingkat ma'rifat. Kalau ilmu syariat itu ucapan perbuatan. Ya, semua ucapan perbuatan itu syariat. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan itu syariat. Makanya di syariat ini kalau baik dikasih pahala, kalau jelek dikasih dosa, gitu. Dampaknya begitu. Gitu, di syariat. Tapi begitu masuk kepada tarekat itu pengolahan hati. Ya, pengolahan hati. Gimana hati ini supaya ingat ke Allah? Gimana hati ini supaya dia tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, itu. Itu ngolah hati. Itu ilmu tarekat. Ya, kemudian yang ketiga ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu keyakinan. Ya, keyakinan hati kita. Ya. Sehingga duduk di pandangan. Ya. Siapa yang berbuat, ya apa hikmahnya kata kita kan? Tapi siapa yang berucap, yang berkata, siapa yang berbuat, hakikatnya siapa? Ya, hakikatnya. Gula itu manis apa asin? Manis. Ya, rasa kan manis itu bukan gula kan yang manis. Ya, hakikat gula manis. Tapi yang manis bukan gula, bukan. Yang manis itu rasa. Ya, tapi ketika kita kepingin manis, maka kita cari gula. Kenapa? Karena hakikat gula itu manis, gitu. Tapi gula bukan manis. Kita bedakan itu. Gitu. Garam itu asin. Apakah garam itu asin? Enggak. Ya, yang asin itu rasa. Gitu. Tetapi hakikat garam itu asin. Jadi garam itu penjelmaan daripada asin.
Gula itu penjelmaan daripada manis. Jadi hakikatnya manis itu gula. Begitu juga kita bicara tentang hakikat. Apa yang kita perbuat, lahirnya perbuatan mungkin perbuatan hamba. Tetapi hakikatnya perbuatan Allah. Jangan pula dikatakan Allah yang berbuat. Nah, itu kan sudah syariat itu. Misalnya maling, ada orang yang maling, itu Allah lagi maling, enggak bisa. Ya, karena hukum itu hanya berlaku untuk hamba, Pak. Hukum tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang baik dan yang buruk, sama aja. Wallah fa'alul lima yurid. Yang mengenal hukum baik dan buruk hanya kita hamba. Bagi Allah semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Fa'alul lima yurid sekehendak Dia. Nah, tetapi ketika kita memandang ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, kenapa kita katakan baik dan buruk? Karena kita katakan baik karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan dalil. Kita katakan buruk karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan dalil. Nah, tapi ketika kita melihat suatu perbuatan, siapa yang berbuat? Allah yang berbuat. Hakikat. Maka kita bedakan mana hakikat, mana syariat. Di kita ini kadang-kadang segabol, Pak. Campur aduk, enggak berpematang, gitu. Orang bicara hakikat dipahami dia syariat, nah benturan terus, gitu. Makanya saya bilang, ketika kita berada di lapangan bola kaki, kita main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Nah, tapi ketika kita di lapangan pingpong, ya main pingpong lah, jangan main bola kaki, bola pecah meja aja nanti. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kena gitu, Pak. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita salah letak gitu ya. Nah, salah pemahaman gitu ya. Jadi mana yang porsinya porsi syariat, mana yang porsi hakikat, kita pahami secara di lapangannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu ngigau itu, Pak, karena kebiasaan, Pak. Ya, jadi kalau nggak biasa dia nggak bakal dia itu. Jadi apa yang terbiasa itu gambaran, ya. Kalau dia biasa melakukan perbuatan baik, mungkin ngigaunya bagus. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, mungkin ngigaunya nggak bagus. Dia selalu berzikir, ngomongnya kalimat-kalimat yang bagus. Ngigau dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak bagus. Tapi kalau yang nggak pernah ngomong yang bagus, kemudian jelek-jelek aja, carut marut dia. Nah, ini jadi gambaran, Pak. Matanas bima ya'ishubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Itu ngigau itu. Nah, jadi kalau mau mati yang bagus, ngomonglah yang bagus, kata. La ilaha illallah. Ya, tapi kalau ngomongnya yang jelek-jelek terus, khawatirnya itu ngigau yang jelek juga itu ya. Ya, jadi saya kira ya dikatakan penyakit ya enggak juga mungkin ya, tetapi kebiasaan aja. Ya. Cuman kalau anak kecil biasanya kena panasnya terlalu panas, ini ngigau ya. Nah, atau memang terlalu rindu, ngigau juga ada. Udah lama enggak ketemu itu. Tidurnya ngomong sendirian. Perasaan dia sudah datang, itu padahal belum itu ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya. Masih ada? Enggak apa-apa. Ini Ustaz. Ya. Terlepas daripada semua tadi, akhirnya ini semacam pusing statement aja. Mungkin cerita bahwa semua hakikat dan semuanya itu kan dulunya adalah saya. Apakah itu bukan tugas kita untuk bisa merubah dalam cara itu dan hakikat dan bisa kita simpulkan orang-orang bersyariat tidak baik berarti hakikatnya tidak baik. Terus sebab itulah tugas kita. Bagaimana dia kehidupan dengan rakyat yang dalam kehidupan memang kita bisa memisahkan. Tapi artinya mana yang kalau kita bisa bersyariat dengan hakikat yang baik, itu kehidupan itu aman.
Kalau kita nggak baik berarti sudah indikasi bahwa dari sahabatnya tidak baik. Terima kasih untuk ini belum nyambung kayaknya. Ya. Bapak bisa bergerak enggak? Bapak bisa bergerak enggak? Bisa. Nah, bisa bergerak itu di mana letaknya? Bukan, rasa bergeraknya itu, mau menggerakkan itu di mana letaknya itu? Itu di keyakinan hati Bapak kan? Nggak kelihatan kan itu? Nah makanya saya bilang tadi, mana yang syariat, mana yang hakikat. Bukan kita menjadikan syariat itu jadi hakikat, bukan. Pandangan kita terhadap siapa yang menggerakkan itu pandangan hakikat, keyakinan hati kita loh. Ada. Kalau sudah kelihatan berbuat itu sudah syariat, bukan syariat dijadikan hakikat. Kita tidak menjadikan syariat jadi hakikat, bukan. Memandang. Contohnya, ini doren, ya. Doren. Kenapa kita katakan ini doren? Karena bentuknya doren, kulitnya doren, rasanya doren, kan gitu. Nah sekarang di mana letak rasa? Nah bisa kita katakan kulitnya rasa doren, bukan. Nah, bukan menjadikan kulit itu jadi rasa doren, tidak. Kulit itu tetap di luar pembungkus isi, tapi rasa ada pada isi. Jadi ketika kita beli doren, sebenarnya kita beli itu apa? Bukan kulit doren, bukan rasa dorennya itu yang kita beli. Ada. Cobalah kita beli doren yang bagus besar, tapi rasanya anyep. Apa ini doren ini? Ya, mahal tapi nggak ada rasa, nah, gitu kan? Kenapa? Karena yang kita maksudkan tujuannya rasa, bukan kulit. Jadi bukan menjadikan kulit doren menjadi rasa, bukan. Dua hal yang berbeda, Pak. Ya, nah, ketika sudah muncul ke permukaan, syariat namanya. Makanya ruang lingkup syariat itu perbuatan dan ucapan, itu syariat. Tapi di dalam keyakinan hati itu hakikat, ya. Bukan syariat jadi hakikat, bukan. Semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Ya. Makanya perlu kita benahi syariat. Gimana supaya sesuai aturan, sesuai dengan ayat hadis. Gitu. Kalau salah kita tunjukkan. Gitu. Tapi hakikatnya yang mau menunjukkan itu siapa? Ya Allah juga. Yang mau menyampaikan, melaksanakan yang salah, ya Allah juga yang menggerakkan. Jadi semuanya itu rentetan untuk menguji kita semua itu. Jadi kalau orang berubah kena ucapan kita, bukan kena kemampuan kita merubah orang. Ya, Bapak nyuruh orang, nggak boleh maling. Ya, jangan maling begitu, nanti dosa kamu itu, di penjara kamu. Masih saja si maling. Atau dia berubah, nggak maling lagi. Apakah Bapak yang merubah dia maling? Enggak, Allah yang merubah. Ya, jadi kalau kita mengajak orang berbuat baik, lalu orang niru, ngikut perbuatan kita, ajakan kita, bukan kita yang berhasil ngajak orang, Pak. Allah yang memberi hidayah kepada yang bersangkutan. Jangan sombong kita mampu memperbaiki orang, bukan. Ya, begitu juga kalau kita ajak orang berbuat baik, ajak zikir, tunjukkan zikir. Nggak mau. Jangan frustasi, bukan kita yang gagal. Allah belum masih tunjuk sama yang bersangkutan. Nah, gitu Pak. Nah, jangan merasa kita punya kemampuan merubah, bukan. Nggak ada kemampuan kita. Nah, ketika kita masih merasa ada kemampuan, di situ letak syiriknya tuh Pak. Ya, mendua. Syirik itu kan mendua. Nggak ada kemampuan. Adapun kita menyuruh orang supaya berbuat baik, itu syariatnya kita digerakkan Allah untuk ngajak orang. Ya, nah, ngajak orang menyampaikan. Ketika orang mau mengikuti, Allah yang kasih petunjuk sama yang bersangkutan. Ketika Allah tidak kasih petunjuk, nggak mau dia ngikut. Diajak terus, ayo Pak kita zikir, ini ayatnya, ini hadis. Masih juga nggak mau, jangan frustasi Pak. Ya, bukan kegagalan kita. Tetapi Allah belum mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan itu. Kalau kita ajak, mau dia ngikut, mau dia zikir, itu jangan sombong. Bukan kemampuan kita untuk merubah orang. Allah yang ngasih petunjuk sama bersangkutan.
Nah, situ keterkait terus. Makanya saya bilang tadi, selagi kita merasa punya kemampuan, selagi kita merasa ada, kita takkan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Nah, gitu ya. Ya Pak ya. Nanti dikaji lebih jauh lah itu. Jadi pisahkan, ya. Ya, ya biasa itu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.